Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arik Gumilang AS, NPM 19211223. Izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang pasar modal untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Aprinisa SHMH dari mata kuliah Capital Market Law. Izinkan saya menjelaskan pengertian pasar modal. Secara sederhana, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Pasar modal memperjualkan efek atau surat berharga seperti saham, atau equity atau penyertaan, atau obligasi atau surat utang, derivatif, dan reksadana. Pasar modal adalah pasar tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, yaitu saham, obligasi, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, warrant, dan right. Pasar modal sesuai UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Instrumen pasar modal. Jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek bersifat ekuitas, contohnya saham, efek bersifat hutang, contohnya obligasi, produk derivatif atau produk turunan, contohnya warrant dan right, dan produk reksadana. Instrumen pasar uang. Jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah wesel tagihan atau banker draft, atau bank acceptance atau bill of exchange, sertifikat Bank Indonesia atau SBBI, surat berharga pasar uang, valuta asing, pasar uang antar bank atau interbank cold money, treasury bills, transaksi repo atau repurchase agreement. Manfaat pasar modal: menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya sumber dana secara optimal, memberi wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi. Sejarah pasar modal. Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia mengalami pasang surut. Bahkan pemerintah Indonesia mengalami kegiatan pasang surut. Pemerintah Indonesia sempat membekukan kegiatan pasar modal karena Perang Dunia I dan II. Kebijakan nasionalisasi pemerintah Indonesia pada tahun 1956, pasar modal dibuka lagi tahun 1977. Setelah perencanaan Orde Pembangunan, harapannya agar mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi. Tujuan pasar modal: mengumpulkan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengikuti memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Melalui pasar modal, perusahaan mampu mendapatkan dana jangka panjang untuk membiayai proses produksinya. Fungsi pasar modal: yang pertama, untuk menambah modal usaha. Yang kedua, untuk memeratakan pendapatan. Yang ketiga, untuk sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, untuk sarana menciptakan tenaga kerja. Yang kelima, untuk sarana meningkatkan pendapatan negara. Dan yang keenam, untuk indikator perekonomian negara. Jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana atau yang disebut primary market atau initial public offering, salah satu jenis pasar modal tempat melaksanakan penawaran oleh indikasi penjamin emisi dan agen penjualan terhadap para investor publik. Pasar sekunder atau secondary market, tempat efek-efek yang telah dicatat pada bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder menawarkan sebuah kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang sudah tercatat di bursa. Ada pula dasar hukum pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645-KMK.010-1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646-KMK.010-1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh
pemodal asing. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang pembatasan milik saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Keputusan Presiden Nomor 117/1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 97/1993 tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115/1998, Keputusan Presiden Nomor 120/1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 133/1998. Keputusan Presiden Nomor 121/1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183/1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37/1999. Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.